Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Akang Pejuang Alif. Seperti biasa kita doakan semoga yang menyimak video ini senantiasa diberi keberkahan, yang masih jomblo segera diberi pasangan, yang banyak hutang segera dilunaskan, dan diberikan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Amin. Kali ini kita akan memberikan sedikit informasi mengenai Menpan RBI yang baru. Abdullah Azwar Anas resmi dilantik sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu tanggal 7 bulan September 2022. Abdullah Azwar dilantik untuk menggantikan Menteri Cahyokumolo almarhum yang meninggal dunia pada Jumat tanggal 1 tahun 2022. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Abdullah Azwar Anas dilantik berdasarkan keputusan Presiden nomor 91B tahun 2022 tentang pengangkatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Lantas siapakah Abdullah Azwar Anas ini? Berikut adalah profil Abdullah Azwar Anas yang dirangkum oleh tribunnews.com. Sejak kecil Azwar dibesarkan di lingkungan pesantren dan menempuh pendidikan dengan berpindah-pindah. Ia pernah masuk di MI Karangdoro Tegal Sari pada tahun 1980. Pada tahun 1982 sampai 1983 ia bersekolah di MI Anukayah Guluk-Guluk Sumeneb, Madura. Kemudian berlanjut masuk ke MI Kebun Rejo Genteng pada tahun 83 hingga tahun 1986. Setelah itu ia melanjutkan SMP di SMP Negeri 1 Genteng pada tahun 1986 sampai 1988. Namun akhirnya beliau pindah ke SMP Negeri 1 Banyuwangi pada tahun 1988 dan tamat pada tahun 1989. Setelah tamat SMP, Abdullah Azwar Anas hijrah ke Jember untuk melanjutkan SMA di SMA Negeri 1 Jember dan tamat pada tahun 1992. Azwar kemudian melanjutkan pendidikannya ke jenjang S1 di dua universitas, yakni Fakultas Sastra Universitas Indonesia tahun 94 sampai 99 dan Fakultas Teknologi Pendidikan IKIP Jakarta tahun 92 sampai 98. Setelah menyelesaikan S1-nya, Azwar kemudian melanjutkan untuk menempuh pendidikan masternya di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UI pada tahun 2022 hingga akhirnya lulus pada tahun 2005. Setelah memenangi pemilihan ketua umum pada perhelatan Kongres IPNU di Makassar tahun 2000, Abdullah Azwar Anas juga pernah tercatat sebagai ketua umum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama masa kerja tahun 2000 sampai 2003. Adapun perjalanan karir dari Menteri Azwar, beliau pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPR untuk periode 99 sampai 2004, namun karena perolehan suara yang kurang ia gagal ke Senayan. Pada pemilihan umum berikutnya, ia berhasil menjadi anggota DPR untuk periode tahun 2004 hingga 2009. Bahkan beliau tercatat sebagai anggota DPR RI termuda dengan usia saat itu baru 24 tahun. Sungguh sebuah prestasi yang sangat membanggakan. Karena beliau termasuk tokoh muda Nahdlatul Ulama di Banyuwangi, ia lantas mendapatkan basis kekuatan dari para ulama dan simpatisan Nahdlatul Ulama di Banyuwangi.
Pada tahun 2010, Azwar Anas memenangkan pemilihan kepala daerah dan dilantik pada 21 Oktober 2010 di gedung DPRD Banyuwangi. Ia menggandeng Yusuf Widiatmoko yang tak lain adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banyuwangi untuk menjadi pasangannya. Mengutip dari Kompas.com, keduanya kembali maju dalam Pilkada Banyuwangi tahun 2015 dan beliau memenangkannya kembali. Lalu apa dan bagaimana gebrakan dalam melaksanakan tugasnya sebagai Menpan RB yang baru melanjutkan tugas-tugas yang belum terselesaikan dari Menpan RB yang lama. Telah menyiapkan sejumlah gebrakan-gebrakan untuk melanjutkan estafet perbaikan pelayanan publik dan reformasi birokrasi usai resmi dilantik. Dalam jangka pendek, Azwar Menpan RB yang baru akan fokus pada 3 prioritas, yaitu digitalisasi struktur, digitalisasi kompetensi, dan budaya digital. Azwar menjelaskan, Presiden Joko Widodo telah menitipkan sejumlah mandat untuk diselesaikan saat menunjuk dirinya sebagai Menpan RB yang baru. Peningkatan kualitas pelayanan publik, utamanya yang ada di struktur pemerintahan terbawah seperti kelurahan dan kecamatan, harus segera digenjot. Mantan Bupati Banyuwangi ini juga siap bekerja sama dengan pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Pan RB maupun instansi paguyuban untuk dapat mewujudkan cita-cita Presiden membangun birokrasi yang cekatan dan tidak berbelit-belit. Selamat bekerja buat Menpan RB yang baru, dan kami tunggu kebijakan yang berpihak kepada para honorer. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.